Baiklah, kami berdua selaku coach yaitu Herianti dan coachi adalah Pak Suparman. Baik Pak, kita melakukan sesi praktik ini. Assalamualaikum Bu Heri. Bu Waalaikumsalam Yanti. Pak. Ada apa Pak ini? Bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Bu? Silakan Pak. Silakan. Saya Kenapa Pak? mau bercerita ini, Bu, tentang apa yang saya alami tadi ketika waktu ada supervisi sama pengawas. Oh, baik Pak. Boleh kita duduk dulu Pak. Apa yang bisa diceritakan tentang kejadian tadi Pak? Silakan Pak. Oh iya, di mana kita bagus duduknya, Bu? Di taman saja Pak, silakan. Oh iya, makasih banyak, Bu. Ya, kita ke sana dulu. Begini, Bu. Saya baru saja ditegur dari kepala sekolah. Kepala Ya. sekolah katanya menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi tadi. Pengawas melakukan tadi supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Terus? Pas saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya, ketika itu diingatkan pengawas tersebut. Saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum bahwa tidak menggunakan buku tes itu tidak masalah. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan kepada kepala sekolah dan menyampaikannya laporan itu kepada kepala sekolah. Ya begitu, Oh, Bu. saya mengerti Pak. Oh, seperti itu masalahnya Pak ya. Jadi tujuannya Bapak memanggil saya untuk berbincang-bincang ini untuk membicarakan ini ya Pak. Tujuannya apa Pak? Ya, tujuannya itu tadi, Bu. Saya hanya ingin menyampaikan perasaan saya untuk menyampaikan keluh kesah saya terhadap teguran yang dari kepala sekolah tadi. Nah, sekaligus saya juga mau nanti memverifikasi kembali kepada kepala sekolah dan pengawas kenapa saya tidak menggunakan buku tes saat mengajar. Jadi saya mengerti sekarang. Jadi tujuannya Bapak ingin ini mengklarifikasi ya Pak, mengklarifikasi kepada kepala sekolah dan Bapak pengawas. Jadi kira-kira hambatan apa Pak yang menyebabkan tidak menggunakan buku teks seperti itu tadi Pak? Emangnya kenapa Pak? Hambatan saya sebenarnya tidak ada hambatan, Bu, karena saya kan sudah terbiasa mengajar dan kebetulan cara tersebut dan materi yang saya akan mengajarkan saya sudah kuasai. Makanya saya tidak menggunakan buku teks, Bu. Terus apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks? Kelebihannya saya merasa lebih bebas menyampaikan materi dan tidak terikat oleh materi berdasarkan buku teks dan sebagai implementasi saya dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu Pak, pada saat Pak Suparman mengajar menggunakan sumber belajar apa Pak ya kira-kira? Kalau tidak memakai buku teks jadi apa yang Bapak gunakan? Kalau saya mengajar, Bu, saya kan biasa menggunakan sumber belajar dari internet. Tujuannya supaya anak murid ini lebih menarik lagi untuk melihat pembelajaran seperti video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube dan artikel-artikel ilmiah yang saya cari di internet yang berkaitan dengan materi yang akan saya ajarkan, Bu. Seperti itu Pak. Tapi menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks bisa menghambat eksplorasi murid? Kalau sebenarnya menurut saya tidak menghambat sebenarnya eksplorasi murid. Kalau saya pikir-pikir kembali, ya penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi, bahkan bisa saja menjadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran yang diajarkan. Betul sekali Pak.
saya setuju dengan Bapak. Sebenarnya semua bisa kita jadikan sumber belajar, Pak. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik saya rasa. Jadi sekarang rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Ya, kalau menurut saya yang akan saya lakukan, pertama-tama saya akan menghadap dulu kembali ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Dan kalau memang memungkinkan, ya saya juga ingin sekali bertemu kembali dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan lagi salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Bapak sampaikan kira-kira kepada Bapak pengawas? Hmm, kalau menurut saya yang akan saya sampaikan pertama, saya akan mengajar bahwa saya akan mengajar menggunakan sumber belajar diantaranya buku teks, internet, maupun video dengan tujuan supaya murid-murid saya dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka dengan atau dengan kesenangan mereka sendiri, kesukaan mereka media yang dia senangi dalam pembelajaran. Wah, bagus sekali Pak. Itu rencananya Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya. Kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Ya, komitmen saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak variasi sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan belajar, akhirnya dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid-murid saya yang mana dia senangi. Wah, saya sependapat sekali Pak. Bagaimana kira-kira perasaan Bapak sekarang? Apa yang Bapak rasakan Hmm, setelah kalau cita-cita ini tercapai? kalau perasaan saya pasti akan merasa plong dan merasa senang atas apa yang selama ini saya pikirkan dan saya sudah merasa tidak terbebani nanti lagi pikiran-pikiran seperti itu yang merasa bersalah itu. Wah, bagus sekali ini Pak. Saya sangat mendukung Bapak. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan ya Pak. Ya, saya kira seperti itu Pak ya. Ya, terima kasih banyak Bu Eri atas waktunya untuk sharing dan mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin, amin Pak. Oh ya Pak, kalau tidak ada lagi saya mau ini Pak, saya mau izin masuk kelas Pak ya. Nanti kita. Iya Bu, silakan. Iya, Terima kasih Pak. ya sama-sama Bu. Untuk sesi kedua, Pak Subarman sebagai coach dan coachi adalah saya sendiri Herianti. Oke, kita mulai. Anak Heri bisa ke sini sebentar? Oh, saya Pak. Boleh bisa Pak? Ada Ada apa Pak? waktunya sebentar untuk bincang-bincang dengan Bapak? Iya Pak, silakan Pak. Saya dengan senang hati Pak. Hmm. Nah, Bapak dengar anak Heri ditunjuk mengikuti lomba storytelling bahasa Inggris tingkat kabupaten ya? Iya Pak, saya ditunjuk Pak. Tapi ini Pak, mewakili tingkat kabupaten. Tapi saya merasa ini Pak ya kurang kurang pede Pak. Iya, pantasan Bapak lihat Ibu
anak Heri kayak tidak bersemangat begitu. Kira-kira apa penyebabnya ya? Iya Pak, saya merasa apa ya Pak, kurang pantas lah Pak, kurang pantas untuk mewakili sekolah. Soalnya dulu saya pernah ikut lomba storytelling, tapi saya nggak begitu ini Pak, apa ya, percaya diri saya kurang Pak. Terus ini pronunciation saya yang ada sedikit ini Pak, masalah juga. Nggak lancar lah Pak, nggak Oh, seperti ini pembicara aslinya. oh begitu ya. Nah, kalau begitu mari kita bincang-bincang sebentar. Mudah-mudahan dengan tujuan pembicaraan kita ini apa yang anak Heri kira-kira harapkan. Ya itu Pak, saya menginginkan ini Pak, supaya percaya diri saya muncul ke dalam lomba storytelling. Makanya saya berinisiatif untuk ini Pak. Apa bagaimana supaya percaya diri saya itu muncul? Saya harus menghubungi apa ya Pak, yang siapa yang bisa membantu saya Pak, gitu. Oh begitu. Kalau begitu, coba kira-kira bisa jelaskan mengapa sampai kurang percaya diri untuk mengikuti lomba storytelling bahasa Inggris tingkat kabupaten, nah, Heri. Eh, saya sebenarnya Pak sukanya ini Pak, bukan di storytelling tapi saya senangnya suka menghafal lagu ini Pak, lagu bahasa Inggris, suka nonton film yang berbahasa Inggris begitu Pak. Terus saya mampu berkomunikasi, uh, tapi nggak terlalu aktif begitu Pak, dan bisa menyampaikan informasi, tapi mampu ya menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Inggris Pak, bisa Pak. Begitu. Wah, sekarang saya paham bagaimana perasaan anak Heri saat ditunjuk mewakili sekolah. Nah, Heri ditunjuk itu karena anak Heri mempunyai potensi bagus dalam berbahasa Inggris. Menurut anak Heri, kemampuan itu dalam pelajaran bahasa Inggris bagaimana? Eh, Begini Pak, kemampuan saya itu eh, sebenarnya itu Pak tadi, saya bisa menghafal lagu bahasa Inggris Pak. Saya senang nonton film Barat. Itu Pak, sehingga saya di ini Pak, dipercayakan Pak gitu. Nah, bagus kalau begitu kemampuan dalam berbahasa Inggrisnya. Itu kan sudah cukup untuk mengikuti perlombaan. Kira-kira apa rencana anak Heri agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Rencana saya Pak, yang pertama apa ya? Yang pertama saya akan menemui instruktur saya dulu Pak, namanya Pak Amir, sebagai guru dia, tentor bahasa Inggris Pak. Kemudian dia bisa bantu saya Pak untuk ini Pak, untuk mengajari saya storytelling, mimiknya, pronunciation-nya. Kemudian yang kedua Pak, saya akan berlatih, mencoba berlatih melihat diri saya di depan cermin Pak, supaya lebih ini percaya diri saya muncul Pak. Kemudian mencoba untuk ini menghilangkan juga rasa trauma saya Pak, yang dulunya gagal. Saya coba-coba menghilangkan rasa itu Pak. Yang jelasnya intinya saya harus bisa deh percaya diri membawakan storytelling ini. Gitu Pak. Wah, bagus sekali itu. Ternyata rencana kamu sudah luar biasa sekali. Nah, Bapak yakin kamu pasti bisa lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Nah, sekarang, apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba storytelling bahasa Inggris tingkat kabupaten? Insya Allah Pak, saya sekarang lebih percaya diri, apalagi ada yang membantu saya Pak, untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya Pak, sudah membuka ini saya, pemikiran saya. Ya. Nah, jadi sekarang perasaan Nah Heri sudah bagaimana sekarang? Setelah kita bincang-bincang tadi. Hmm, Perasaan saya Pak lega ya Pak. Saya tadinya apa ya terbebani itu Pak, khawatir. Sekarang saya merasa ini loh Pak, mendapatkan solusi Pak, terbuka dengan sendirinya Pak dengan perbincangan ini Pak. Terima kasih, tujuan saya insya Allah saya akan uh, bisa membangun percaya diri saya. Hmm. Sama-sama Nah Heri, semoga dalam persiapan lombanya dapat berjalan dengan baik dan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti perlombaan itu.
Nah, selanjutnya, adakah komitmen yang kita harapkan terhadap lomba ini, Nahir? Hmm, komitmen Pak ya. Komitmen saya untuk persiapan lomba storytelling, saya akan ini Pak, lebih bersungguh-sungguh lagi Pak, dengan instruktur saya berlatih, kemudian kalau perlu saya dengan di depan teman-teman semua nanti di lapangan terbuka saya akan mencoba deh Pak berlatih di depan mereka, depan teman-teman saya Pak di sekolah. Mudah-mudahan bisa Pak. Wah, saya sangat setuju itu sekali dengan komitmen kamu, nak. Mudah-mudahan kamu bisa lebih sukses lagi ya, dan bisa menjadi juara. Amin. Amin, insya Allah Pak. Doakan ya Pak, semoga berhasil. Kalau begitu Pak, saya keluar, saya ke ini dulu Pak, ke toilet dulu Pak. Ya, silakan. Terima Ya, kasih silakan, Pak. Eri, ke Ya, temanmu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah hasil sesi praktik dari kami berdua. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.